Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Ini pertama kalinya saya membuat video malam-malam mungkin ya. Memang tetap kita akan membahas masalah aglonema, cuma mengambil pendekatan yang berbeda ya. Jadi terlepas dulu dari sisi-sisi teknisnya, ya mungkin nanti untuk tips dan kiat-kiat di aglonemanya akan saya upload di video-video selanjutnya. Pada video kali ini saya buat karena didasari pada beberapa hari yang lalu ya, saya dan ada kerabat, lalu ketika saya ke sekolah anak saya juga saya sempat berbincang dengan salah satu guru yang berbicara masalah aglonema. Dari sana muncul pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang ya saya pikir bagus juga lah ini kalau untuk diupload, sebab bisa saja ini mungkin akan berguna ya. Jadi makanya saya buat video malam-malam ya dalam kondisi begini juga. Jadi harap maklum aja ya. Ini bahkan pertanyaannya sampai saya catat ya supaya jangan lupa nih. Jadi saya catat. Saya ingat nih bahwa ada pertanyaan ya kira-kira aja isinya pada intinya gini ya. Ada varian-varian aglonema tertentu yang harganya sampai jutaan. Itu bagaimana sih ceritanya, lalu masuk akal nggak sih kalau pohon yang namanya tanaman hias ya, dimana fungsinya menghiasi rumah dan juga membantu menyerap polusi, kok harganya sampai semahal itu masuk akal nggak? Jadi begini, yang namanya aglonema itu adalah produk atau barang yang tidak memiliki batasan-batasan harga yang ditetapkan secara resmi. Sebut saja misalnya obat-obatan, lalu sembako atau produk-produk pabrikan lainnya yang memang sudah ada ditetapkan harga resminya. Nah, aglonema ini bukan barang-barang seperti itu. Oke, walaupun memang ada secara konvensi atau secara tidak tertulis lah ya, ada semacam patokan-patokan harga. Misalkan aja legasi, misalkan harganya 6, 7 atau 8 daun, kita misalkan saat ini 70 atau 80. Tapi patokan itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Misalnya begini, kalau seandainya legasi yang 6, 7 atau 8 daun itu memiliki kualitas pohon yang baik, tanamannya sehat, kerapatan daunnya itu sesuai, warnanya juga bagus dan enak dipandang, ya bisa aja kita jual dengan harga di atas 70 atau 80. Dan itu sah-sah aja kan. Dulu ketika masih fokus dan aktif di usaha tanaman hias, pameran-pameran, ya saya juga sering melakukan itu. Untuk satu jenis tanaman walaupun sama kriterianya, karena kondisinya beda, saya jual lebih mahal. Itu hal yang biasa. Jadi kita pahami dulu bahwa aglonema ini barang yang tidak memiliki patokan harga resmi. Lalu bagaimana ada varian tertentu yang harganya bisa sampai jutaan ya? Ini masuk akal nggak? Saya kasih gambaran kayak gini. Saat ini sepeda-sepeda zaman dulu ya, atau yang kita sebut itu sepeda ontel, itu harganya mencapai belasan bahkan puluhan juta.
Padahal dengan harga yang lebih murah kita bisa aja dapat sepeda yang memiliki fungsi lebih banyak ya. Maksud saya sepeda itu bisa dipakai di jalan aspal, di jalan pegunungan, jalan berbatu, bahkan dengan materi dan konstruksi yang bisa jadi lebih bagus daripada sepeda ontel itu. Tapi harga sepeda ontel ini bisa lebih mahal. Jadi kalau bicara logis ya memang untuk barang-barang tertentu itu tidak sepenuhnya logika murni logis atau tidak logisnya bermain di sana. Jadi ada juga faktor lainnya yang ikut menentukan harga di sana. Memang tidak selalu pohon-pohon koleksian itu yang harganya jutaan itu selalu lebih bagus, lebih enak dipandang mata, nggak selalu. Bisa jadi pohon yang harganya lebih murah tapi lebih enak dipandang mata, bisa jadi. Jadi itu karena ya bayangkan aja seperti penggambaran sepeda ontel tadi. Mudah-mudahan itu bisa bantu memahami. Pertanyaan selanjutnya ada juga yang pada intinya begini pertanyaannya. Lalu apa sebab varian-varian tertentu itu harganya bisa begitu mahal dan dia bisa masuk ke dalam kriteria aglonema koleksi? Ya mudah aja gitu. Hukum ekonomi berlaku di sini. Apa yang kita sebut dengan supply and demand dalam hukum ekonomi, yang pada intinya teori itu atau hukum ekonomi itu berkata bahwa kalau penawaran terhadap suatu produk itu sedikit tapi permintaannya banyak, atau dengan kata lain barang yang beredar itu banyak tapi yang mau beli sedikit. Maksud saya kalau seandainya barang yang beredar itu sedikit tapi yang mau beli banyak, ya otomatis harganya naik deh. Dan begitu pun sebaliknya, kalau barang yang beredar itu banyak tapi yang mau belinya sedikit, ya otomatis harga akan anjlok. Begitupun dengan aglonema yang harga jutaan ini ya, aglonema koleksian ini. Coba aja kalau kita bayangkan seandainya kita ambil contoh Lotus, sekarang kan harganya masih jutaan ya. Kalau seandainya Lotus itu dimasukkan ke dalam laboratorium lalu diproduksi secara massal dalam jumlah yang amat banyak lalu dipasarkan, ya otomatis harganya nggak akan jutaan lagi. Berlaku hukum ekonomi di sana. Ya kira-kira seperti itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih ya, berarti harga aglonema itu ada tingkatannya ya dan bisa turun naik. Lalu apa penyebab terjadi perubahan harga itu? Dari yang mahal bisa murah atau dari yang murah bisa mahal? Apa penyebabnya? Oke. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi turun naiknya harga aglonema ini. Sebut saja misalnya faktor impor. Kalau seandainya impor ini, misalkan impor dari Thailand, dia sedang membludak, itu bisa dipastikan bahwa jenis aglonema yang sedang diimpor itu akan turun harganya. Itu otomatis.
Dan dalam suasana COVID-19 ini kan memang impor aktivitas bisnis dan mobilitas orang kan sedang dibatasi. Itu makanya barang yang beredar itu lebih sedikit, dan otomatis ya memang untuk hari-hari belakangan ini harganya jadi cenderung naik ya, harga aglonema. Lalu persaingan antar pemain atau pedagang aglonema itu sendiri itu bisa menjadi sebab turunnya harga aglonema. Dulu saya ya cukup merasakan itu ya, waktu pameran itu kadang kita ya perang harga lah antara pedagang yang satu dengan yang lain dalam rangka menarik pembeli. Itu bisa menjadi penyebab juga turunnya harga aglonema. Tapi pada kondisi tertentu di mana aglonema jarang ditemukan di lapangan lagi, itu bisa naik lagi. Jadi memang bisa dikatakan cukup fluktuatif ya, cukup fluktuatif. Lalu saya ingin juga kisahkan satu cerita ya, mungkin kawan-kawan semua ingat waktu Anthurium, yang namanya Anthurium gelombang cinta, Anthurium Gemani, ketika harganya itu lagi mahal-mahalnya ya. Ya ini semua cerita ini cuma sekedar selingan ya, selingan tapi juga ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi waktu harga Anthurium itu lagi mahal-mahalnya, bahkan sempat beredar salah satu Gemani itu ada yang sampai tembus harga 1 miliar. Sebagian orang percaya bahwa itu ada yang memainkan, bahwa itu adalah sebuah permainan. Bahkan ada juga sebagian yang beranggapan bahwa itu sebagai sarana untuk cuci uang. Sebagian orang ya itu kan konspirasi teori ya, artinya kita nggak bisa membuktikan, itu namanya konspirasi teori. Tapi kalau dikatakan bahwa ada sebuah permainan, ya bisa aja. Sebab saya sendiri itu mengalami begini. Sepupu saya itu ketika harga aglonema di lapangan ya, masyarakat masih banyak yang cari dengan harga yang lumayan mahal, dia baru saja membeli Anthurium gelombang cinta sebanyak 9 pohon, di mana 3 pohon indukannya itu 3 pohon indukan, dan yang lainnya pohon ukuran sedang dan kecil, dengan harga yang ya lumayan mahal lah pada waktu itu, lumayan mahal. Lalu saya datang pada dia, saya katakan, wah ini bahaya kalau beli sampai banyak begini saat ini, saya bilang, sebab tidak akan lama lagi ini gelombang cinta ini akan turun terus dan akan anjlok harganya. Ini nggak akan lama lagi. Bahkan saya pastikan ya mungkin nggak sampai sebulan lagi. Saya ingat sekali saya katakan begitu, nggak akan sampai 1 bulan lagi. Dia ya syukurnya percaya gitu ya, dia percaya. Lalu dia minta saran dari saya harusnya gimana. Ya saya bilang cepat mungkin jual, walaupun itu katakanlah ya yang penting balik modal aja. Dia lakukan itu dan alhamdulillah ada juga sedikit untungnya. Dan saya ingat betul, tidak sampai 3 minggu kemudian memang harga Anthurium gelombang cinta waktu itu turun dan mulai turun dan akhirnya anjlok. Lalu dari mana saya tahu informasi itu? Ada
Jadi pemain saya kan di Tangerang dulu tinggalnya, kenal beberapa pemain yang cukup gede lah ya, dalam tanda kutip pemain cukup gede dengan modal lumayan banyak. Ya saya dapat info itu dari pemain-pemain gede seperti itu. Ini sebagai apa ya, selingan aja bahwa memang untuk barang-barang hobi yang sifatnya hobis itu kita ya mesti jeli lah gitu ya, sebab harganya pun fluktuatif. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, misalnya saya sebagai seorang pemula ingin mulai mengoleksi aglonema, maka tanaman aglonema yang tingkatan mana yang harus dibeli? Maksudnya aglonema kisaran harga berapa yang harus dibeli? Gini, untuk resminya memang tidak ada tingkatan harga aglonema ya, nggak ada. Untuk resminya itu nggak ada tingkatan harga aglonema. Tapi saya pribadi mengklasifikasikan ada beberapa tingkatan ya bila dikaitkan dengan harga, yaitu aglonema kisaran harga di bawah 100.000, lalu aglonema kisaran harga 100 sampai 200 ribuan, lalu aglonema dengan kisaran harga 200 sampai 500 ribuan, selanjutnya aglonema dengan kisaran harga 500 sampai 1 juta, dan aglonema di atas 1 juta. Ya, saya menyebut aglonema yang udah masuk harga jutaan itu aglonema koleksi ya. Saya pribadi mengklasifikasikannya ya seperti itu. Lalu untuk tingkatan hobis ya, saya pribadi mengklasifikasikannya jadi 3. Yang pertama, hobis yang hanya menjadikan aglonema itu sebagai hiasan untuk mempercantik rumah dan membantu menyerap polusi. Lalu yang kedua, hobis yang juga menjadikan aglonema sebagai penghasilan sampingan di samping pekerjaan utama orang tersebut. Dan yang ketiga, orang yang secara total memang menjadikan aglonema ini sebagai sumber pendapatan utamanya. Saya mengklasifikasikan hobis itu ada 3 ya, saya pribadi. Nah, kalau misalnya kita niatnya memang mengoleksi aglonema cuma sebagai hiasan untuk mempercantik rumah, ya kalau itu tergantung berapa banyak uang yang kita miliki aja. Pohon yang kita sukai, lalu uang yang kita miliki, cuma tergantung dengan itu aja. Kalau kita ingin memulai mengoleksi tapi juga ingin menjadikan aglonema sebagai tambahan pemasukan atau pemasukan sampingan lah istilahnya, itu saya sarankan untuk memulai mengoleksi aglonema kelas-kelas 100.000 ke bawah ya. Bahkan ada juga kan yang 50 ribuan ke bawah. Pilih yang warnanya ya menarik dilihat dengan harga di bawah 100.000, sebab
itu nggak akan rugi. Dan aglonema itu mudah diperbanyaknya. Misalkan aja kita beli legasi harga 70 atau 80 ribu, ya kan, lalu beberapa bulan kemudian turun, misalkan jadi 40 ribu, turun 50% ya. Ya memang sekilas kita kelihatannya rugi. Tapi kalau kita sudah perbanyak itu sampai menjadi 4 atau 5 pohon aja misalkan, kalau 40 ribu kita kalikan dengan 4, 160, kita kalikan dengan 5, 200. Tetap saya bilang nggak akan ada ruginya kalau kita bermain di level aglonema dengan harga di bawah 100 ribu. Tapi lalu bagaimana kalau seandainya mau bermain, mau juga gitu ya punya aglonema mahal, ya katakanlah misalkan aglonema 500 sampai 1 juta ya, tapi juga nggak mau rugi. Di sisi lain ada kekhawatiran, takut bahwa nanti aglonema yang dibeli itu akan turun harganya. Dan memang pada prinsipnya untuk harga 500 sampai 1 juta itu dalam pengamatan saya itu yang cukup rentan ya untuk turun gitu. Jadi dalam beberapa bulan ke depan itu biasanya memang akan ya turun. Jadi bagaimana kalau mau punya juga tapi nggak mau rugi. Sementara itu kan nominalnya lumayan gede ya. Jadi ada semacam ya katakanlah trik gitu ya. Dulu saya suka melakukan ini. Jadi ketika beli aglonema, saya pilih yang batang aglonemanya itu agak panjang. Batang aglonemanya agak panjang. Lalu ketika sudah beli, saya bawa pulang, saya potong bonggol bagian paling bawah, saya ambil 3 atau 4 ruas lah. Lalu pohon atasnya itu saya biarkan sehat dulu selama 1 atau 2 bulan. Setelah sehat, pohon itu saya jual. Dan saya juga nggak ngotot harus mengambil untung dari penjualan itu ya. Bahkan ya nggak jarang juga saya jual dengan harga yang sama ketika saya membeli, sebab saya mengambil keuntungan dari bonggol yang sudah saya ambil itu. Dan banyak juga pemain aglonema yang memang mengambil ya menggunakan trik inilah ya, menggunakan trik ini. Jadi memang ya kalau kita mau menjadikan ini sebagai sumber pemasukan apakah utama atau sampingan, itu mesti ya pintar-pintar lah ya. Saya sendiri juga, kalau saya beda, dulu saya memulainya bukan, harusnya kan memulai sesuatu itu kita dari hobis, lalu hobis yang cuma menjadikan sebagai tanaman hias murni, lalu menjadikannya sebagai pemasukan tambahan, lalu total sebagai pemasukan utama. Kalau saya dulu terbalik langkah-langkahnya, saya dulu terbalik. Saya ketika turun, saya lihat memang di sekitar saya ya, saudara saya juga memang banyak pemain-pemain tanaman di Tangerang. Saya langsung turun sebagai pemain yang menjadikan itu sebagai sumber pemasukan. Dan memang ketika itu kan memang harga mahal ya, saya juga bisa dapat ya sumber yang murah, jadi bisa ambil selisih keuntungan di sana. Tapi ketika harganya turun sampai dengan anjlok, bahkan saya sempat menjual pret Sumatera, satu pohon itu daun 7, 8, 9 itu cuma ya sempat jual harga 12 ribuan.
Nah, saya nggak siap dengan konsekuensi itu ketika harga turun. Sebab saya juga pada sisi yang lain kurang ilmu dan kurang pengetahuan ketika menghadapi hal itu. Dan sekarang saya kembali maksud saya ya ingin lagi pelan-pelan membangun aglonema sebagai penghasilan tambahan ini, cuma dengan metode yang benar gitu. Jadi kita kuasai dulu teknisnya, kita perbanyak dulu channel kita. Semakin banyak kita kenal, ya akan semakin baik. Jadi saya kira ya itu semua ya hasil perbincangan saya, inti-inti perbincangan saya dengan beberapa kawan dan kerabat beberapa hari yang lalu ini. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.